harus berdoa dulu. Ibu Mika tahu apa sih soal memimpin kita dalam doa? Ibu dan masyarakat berdoa selesai. Oke, terima kasih Sini. Selamat Ibu. Itu ya. Oke. Mata ada Ibu. Jadi ada Ibu. Juga. Made ada Ibu. Semua ada ya hari ini. Oke. Sebelum memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, apa saja pekerjaan yang biasa dilakukan anak-anak di rumah? Sapu, pel, cuci piring. Kemudian, apakah orang tua kalian memberikan uang jajan ketika pergi ke sekolah? Iya ibu kasih. Ketika orang tua memberikan uang jajan, anak-anak mendapatkan hak, dan memberikan uang jajan adalah kewajiban dari orang tua kalian atau tanggung jawab dari orang tua kalian. Jadi hari ini kita belajar materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dari tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanggung jawab dalam masyarakat. Oke, di sini Ibu memaparkan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, hak. Secara umum, hak merupakan peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Jadi, hak itu dimiliki oleh setiap manusia sejak dia baru lahir atau sejak dalam kandungan. Jadi, hak itu tidak bisa direbut oleh orang lain secara semena-mena. Kemudian kewajiban. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau sesuatu keharusan. Kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan. Jadi seperti tadi anak-anak sebut bahwa kewajiban anak-anak di rumah sapu, pel, bersihkan kamar, kalau tidur itu disebut dengan kewajiban. Makanya dia bilang sebagai tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh atau berani mengambil resiko. Jadi tanggung jawab itu adalah ketika sudah melakukan sesuatu kan harus berani mengambil resiko apapun itu. Maka dari itu merupakan tanggung jawab dari setiap individu tersebut. Lanjut. Untuk hak, kewajiban, tanggung jawab sudah mengerti? Sudah itu. Kita lanjut ya. Kedua, hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama bisa Made baca? Bisa. Oke, lanjut. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Yang kedua, Kita tidak boleh menyesat jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan tanggung jawab. yang ketiga, Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sama-sama ditentukan karena hak didapatkan jika kita menjalankan kewajiban dan juga jika kita diberikan hak, maka kita mempunyai tanggung jawab. oke. Jadi hak, kewajiban, tanggung jawab memiliki kesinambungan atau saling berhubungan. Karena apabila kita melakukan kewajiban, maka kita mendapatkan hak. Seperti tadi paragraf mengambil laki, berarti kita melakukan kewajiban yang diberikan oleh orang tua kita. Kita melakukannya dengan tanggung jawab. Maka dari itu hak kita mendapatkan uang jajan atau uang sekolah, hanya uang komite yang diberikan oleh orang tua. Tidak untuk membiayai kita, berarti itu hak kita. Tapi karena kita sudah melakukan kewajiban yang diberikan oleh orang tua. Lanjut. Kemudian yang ketiga, contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, hak berhak untuk
memilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, kewajiban berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai dengan judul. Judul ini jujur dan adil. 3, tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Jadi di sini biasakan orang tua kalian kan masih SD, jadi belum bisa mengikuti pemilihan. Kalau itu pemilihan itu sudah umur 17 tahun, sudah punya KTP baru bisa ikut pemilihan. Jadi biasa orang tua anak-anak melakukan pemilihan biasa di rumah ketua RT ya, atau desa, kalau di desa, kalau di kota kelurahan. Jadi mereka melakukan hak memilih. Memilih itu tidak dipaksa oleh orang lain, tapi dari hati nurani. Saya mau pilih ini, sama menurut saya dia baik, gitu ya. Tidak dipaksa oleh orang lain, jadi memang tidak boleh. Kemudian tanggung jawab menerima dan melaksanakan pemilihan. Jadi sudah memilih, semua orang sudah memilih, kemudian dilakukan voting. Berarti semua masyarakat yang sudah memilih harus menerima siapapun yang menang. Jadi saya tidak menang, saya tidak mau menerima, ya boleh begitu. Karena kita sudah melakukan pemilihan bersama-sama, kita harus menerima apapun keputusan dari hasil musyawarah tersebut. Lanjut. Kemudian jenis-jenis tanggung jawab dalam masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Kira-kira gambar ini masyarakat sedang apa ya? Menurut anak-anak? Dulu buat apa? Betul, pintar, tenang dulu. Jadi yang pertama itu, biasa di masyarakat itu ada kegiatan ronda dilakukan pada malam hari. Setelah melakukan kegiatan malam, maksudnya itu supaya kalau ada orang yang tidak dikenal, mereka bisa membunyikan gentong supaya orang tahu bahwa mungkin ada pencuri atau ada sesuatu yang berbahaya di desa tersebut. Lanjut. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kira-kira mereka sedang membuat apa pada gambar ini? Membersihkan anak, bakti. Jadi mereka sedang melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Jadi masing-masing bertanggung jawab melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri untuk membersihkan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial. Kira-kira yang nomor pertama buat dia sedang membuat apa, nomor kedua sedang membuat apa? Saling menolong sesama teman yang sedang terluka. Yang kedua, sikap membantu menyeberangi jalan. Ya. Jadi kedua gambar ini menunjukkan rasa solidaritas sosial yang tinggi dari anak. Jadi ketika ada teman yang terluka, kita harus membantu. Kemudian ketika nenek-nenek atau opa-opa yang menyeberangi jalan, kita harus membantu karena mereka setengah mati dengan penglihatan. Yang berikut, 4, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi di masyarakat. Yang pertama, kegiatan apa dan yang kedua kegiatan apa? Saya menghormati dalam perbedaan adat. Menghormati perbedaan adat istiadat. Jadi sebenarnya kedua gambar ini ada maksudnya di dalam kehidupan bermasyarakat itu untuk menghindari diskriminasi di masyarakat, maka itu kita harus saling menghormati dalam perbedaan agama. Kemudian menghormati perbedaan adat istiadat, karena kita di Indonesia ini agamanya berbeda-beda, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Islam, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jadi kita harus saling bersatu. Kemudian ketika kita berbeda adat istiadat itu, kita harus menghormati, memberikan toleransi yang lebih kepada adat istiadat dan agama orang lain supaya hidup kita makmur, rukun, dan terhindar dari diskriminasi. Kemudian yang berikut, akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah. Pertama, sekolah menjadi kotor karena tidak ada yang membersihkan. Jadi ketika tidak ada yang membersihkan sekolah, tidak melakukan tanggung jawab, maka yang terjadi ini sampah berserakan di sekolah kan? Ini sampah tidak dibuang pada tempatnya, ada tempat sampah kita pergi buang di luar. Maka yang terjadi, sekolah tersebut jadi kotor dan akan menimbulkan penyakit, berbagai macam penyakit yang terjadi pada guru maupun siswa di sekolah tersebut. Lanjut. Kemudian akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di rumah. Ini orang tua sedang membuat apa dan apa yang terjadi pada anaknya? Menurut seperti bagaimana? Menurut anak-anak? Kalau
gambarin kira-kira sudah menjadi apa? Biasanya terjadi cekcok antara kedua orang tuanya. Betul. Jadi terjadi perpecahan antara anggota keluarga. Jadi bapak dan mama sedang berkelahi. Bagi anak yang stres, anak tidak begini, berarti dia merasa takut. Jadi dia menangis karena dia merasa takut, maka dia menangis. Dia sudah tahu mau buat bagaimana lagi. Jadi dia hanya pasrah dan menangis. Ikut. Akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Jadi akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat, membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman karena warga tidak bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di sekitarnya. Ibu akan membagikan data PDU. Jadi kerjanya tiga ya. Satu kelompok tiga nomor. Ini kan ada 6 nomor. Satu kelompok 3 nomor. Satu kelompoknya 3 nomor. Jadi kita berdua ada cukup satu lagi. Supaya jangan dua. Dikumpulkan sekarang. Oke, Pak. Sudah itu. Oke. Tinggal silakan lagi. Silakan. Baik itu, saya akan menjelaskan yang gambar kedua itu. Yang gambar kedua ini kewajiban anak sekolah membersihkan ruang kelasnya. Oke. Yang kedua. Yang kedua, ini kewajiban seorang guru mengajarkan kepada anak-anaknya. Oke, bagus. Ada yang mau memberikan kritik, saran, pertanyaan? Angkat tangan dulu. Sini kewajiban di lingkungan masyarakat. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar agar tercipta lingkungan yang bersih dan indah. Jadi semuanya hampir sama ya. Jadi pada contoh kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu di lingkungan masyarakat, lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Baik, setelah anak-anak mempelajari materi ini, apa yang kalian ketahui mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Kira-kira udah tadi menjelaskan wajib lebar, menjelaskan ini lebar. Apa sih yang anak-anak pahami tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Apa saja? Setelah haknya itu bagaimana, kewajiban itu bagaimana, tanggung jawab itu bagaimana? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Oke, tidak. Silakan. Hak itu tentang suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. kemudian tanggung jawab. Kalau tanggung jawab, contohnya ketika disuruh buat apa atau disuruh membersihkan rumah, kita harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Pertama dulu. Berarti anak-anak bisa mengerti anak memperhatikan dengan baik. Materi yang saya jelaskan yang bagus dan konsentrasinya baik. Kemudian kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke. Baik, kalau itu kita membuat kesimpulan bersama-sama ya. Jadi, hari ini kita telah belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Kedua, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu hal yang harus dilaksanakan, atau sesuatu keharusan. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. 4. Hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sama-sama diperlukan karena hak didapat jika melakukan kewajiban dan tanggung jawab. Berikut jenis-jenis tanggung jawab dalam masyarakat: memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat, membuang sampah sembarang, membuang sampah pada tempatnya, kemudian meningkatkan rasa kepedulian sosial, membantu orang yang sedang membutuhkan. Itu merupakan jenis-jenis kewajiban yang harus dilakukan.
agar mendapatkan hak yang kita inginkan. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan ibu, terus sudah membuat kesimpulan, refleksi, kemudian sebelum kita pulang, ibu minta salah satu siswa mengikuti kita dalam doa. Mardek, Ibu guru dan teman-teman mengenai doa mulai. Doa selesai.